Baik, kelasnya saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Slohi Sodri wa Yasirli Amri wa Hlul Uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat pagi dan salam bahagia. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu untuk mata kuliah manajemen operasional bisnis, di mana ini adalah kelas dengan kode FSAB 420687. Di dalam e-learning saya banyak mendapatkan mengenai ada pertanyaan mengenai diskusi dan juga mengenai jadwal yang saya buat. Ada beberapa mahasiswa yang mengatakan bahwa, Pak, bagaimana kalau kelasnya dibuka pukul 7 malam? Kebetulan pukul 7 saya masih ada di kampus yang offline. Jadi saya katakan tidak bisa, kecuali kalau misalnya kalian mau mulai pukul 8 atau pukul 9, itu pun saya masih di jalan masih baru pulang. Jadi pagi baru waktu yang ideal menurut saya. Kecuali pindah hari di hari Minggu yang kalian bisa semua gitu. Tapi di hari Minggu nanti akan ada lagi permasalahannya. Hari Minggu ada mata kuliah yang lain, Pak. Jadi mau tidak mau saya akan tetap pada posisi saya, pada jadwal yang sudah saya sertakan di dalam e-learning. Lalu bagaimana solusinya? Saya memberikan solusi untuk kalian mengerjakan tugas yang sudah disampaikan di dalam e-learning dan juga aktif di dalam diskusi. Itu yang akan menjadi penilaian kalian. Nah, nanti di pertemuan keempat baru hal pertemuannya menjadi wajib. Jadi kalau misalnya di webinar to web ke yang 4 kalian tidak hadir, ya kalian akan berkurang nilainya karena di situ harusnya kalian presentasi. Gitu ya. Sebelum saya lanjutkan dulu mengenai penjadwalan, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada, semua sepakat ya. Tidak ada yang protes untuk pindah hari lagi, karena hanya satu orang sebetulnya, karena dia katanya saya bekerja, Pak, katanya. Oke. Bagaimana? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai penjadwalan. Ada? Tidak ada? Saya lanjutkan. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai bagaimana manajemen operasional bisnis di dalam perusahaan. Manajemen operasional bisnis itu pada intinya adalah bagaimana kita mengatur, menjalankan kegiatan operasional bisnis kita agar supaya dia efektif dan efisien. Artinya efektif dan efisien itu fokus pada pengelolaan bahan baku, tenaga kerja, sampai produk yang siap dijual ke tangan konsumen. Oleh karenanya ada beberapa sistem yang kita pikirkan dalam manajemen operasional bisnis, diantaranya ada sistem just in time, kemudian FIFO, LIFO, dan fokus pada produksi. Manajemen operasional bisnis ini bagaimana menciptakan barang yang fokus pada produksi produk barang agar sampai ke konsumen itu, konsumen merasa bahwa produk tersebut memang dibutuhkan dan layak. Juga memiliki durability yang tinggi. Artinya produknya memiliki ketahanan. Oleh karenanya perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat proses produk tersebut menjadi produk yang memiliki nilai durability yang tinggi. Di dalam e-learning sudah ada materi mengenai video yang saya sampaikan di pertemuan ke awal yang membahas mengenai bagaimana manajemen operasional bisnis dan juga membahas mengenai product life cycle. Seperti kita ketahui bersama bahwa product life cycle adalah siklus hidup produk yang diawali dari bagaimana produk itu dikenal. Nah, itu akan kita bahas juga nanti di ke depan. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai cakupan-cakupan materi yang dibahas di dalam manajemen operasional bisnis. Selain mengenai product life cycle yang nanti akan kalian pahami, juga mengenai just in time, juga mengenai sistem FIFO dan LIFO, juga mengenai strategi atau bagaimana
cara atau peta jalan supaya operasional bisnis ini berjalan dengan baik. Nah, manajemen operasional bisnis yang cakupannya membahas mengenai strategi operasional dan juga tingkatan keputusan dalam manajemen operasi dan sistem produksi, semua hal ini diatur kalau dalam tingkatan manajerial yang mengatur untuk strategi jangka panjang 5 sampai dengan 10 tahun dikatakan sebagai seorang CEO atau top level. Sedangkan untuk middle level, dia membahas atau membuat keputusan untuk tingkat menengah. Sedangkan untuk keputusan tingkat bawah atau low level, dia membahas mengenai bagaimana operasional sehari-hari dalam bisnis tersebut. Yang menjalankan siapa? Staff. Staff-lah yang menjalankan operasional bisnis tersebut. Kita akan masuk ke dalam materi yang pertama. Saya sudah share mengenai materinya dan sekedar informasi bahwa semua aktivitas yang dilakukan di dalam Microsoft Teams ini itu di-record dan saya akan sharekan recordan itu nanti di akhir. Jadi saya memang tidak mewajibkan kalau misalnya sebetulnya solusinya saya memberikan solusi kalau misalnya kalian bekerja ya sudah tidak usah dihidupkan kameranya, cukup audionya saja. Kan gitu ya, supaya masih bisa mengikuti. Nanti di akhir baru ketika saya mengatakan buka videonya, nanti kalian tinggal buka kameranya, saya akan mengambil gambar. Nah itu kan mudah sekali ya. Jadi tinggal mendengarkan sama saja dengan kalian mendengarkan radio atau dengan melihat televisi. Nah hal itulah yang kalian lakukan. Sebelum ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, kan begitu ya. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini, maka saya akan memperkenalkan diri dulu. Kebetulan saya adalah salah satu pengajar atau tutor yang sudah mengajar sejak tahun 2023 di Universitas Terbuka. Dan untuk kelas offline saya di STIA Cimahi sejak 2015 juga secara offline, dan saya mengajar juga di Purwakarta, cuman sudah tidak saya lakukan lagi di Purwakarta karena terlalu banyak kesibukan dan terlalu jauh. Jadi saat ini saya mengajar hanya di 2 tempat saja, di Bandung dan juga di Cimahi. Dan saya sendiri saat ini domisili tinggalnya di Cimahi. Sebelum saya mengajar, saya sempat aktif untuk di beberapa organisasi, salah satunya adalah MOKA. Dan saya dulu pernah punya program MOKA Safari Tour. Nah, MOKA Safari Tour ini bekerjasama dengan PGTV untuk menayangkan program jalan-jalan. Nah, di jalan-jalan itu menceritakan mengenai Kawah Putih, di mana Kawah Putih ini dulu orang tidak mau masuk ke Kawah Putih, orang sekitarnya, karena dianggap angker. Nah, itu Kawah Putih itu ceritanya. Kenapa dianggap angker? Karena setiap hewan yang lewat situ pasti mati. Kemudian setiap tumbuhan yang tumbuh di sekitaran Kawah Putih, dia pun pasti mati. Akhirnya di tempat tersebut banyak beredar bahwa, oh ada apa nih dengan Kawah Putih? Kenapa di setiap tempat di Kawah Putih itu tidak pernah bisa tumbuh-tumbuhan dan hewan burung yang lewat situ mati. Jadi orang-orang menganggap bahwa, ini cerita Kawah Putih ya. Jadi orang-orang menganggap bahwa, oh Kawah Putih ini angker. Kenapa? Karena tidak ada bisa hewan yang bernyawa hidup. Ketika diusut, ketika dilihat sama peneliti dari Belanda, Frans Wilhelm Junghun namanya, dia meneliti mengenai Kawah Putih ini. Dia lihat, ternyata di Kawah Putih ini, kenapa tumbuhan kering, kemudian kenapa burung yang lewat mati, kenapa tidak ada hewan-hewan seperti ayam yang berkeliaran di situ dan makan tumbuh-tumbuhan di situ, dikarenakan zat SO2 yang tinggi. Jadi zat SO2 ini
menyebabkan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar kawah kering. Makanya nggak akan ada pohon yang tumbuh. Coba lihat di sekitar Kawah Putih kalau kalian nanti main ke Bandung ya. Kalau nanti main ke Bandung, kalian sempat ke Kawah Putih, kalian melihat kawahnya, tumbuhan itu tinggal ranting-ranting keringnya saja. Tidak ada tumbuhan yang tumbuh hijau kecuali rada jauh ya, agak jauh dari Kawah Putihnya. Mungkin bisa masih bisa tumbuh. Sedangkan kalau misalnya yang di sekitaran kawahnya pasti mati. Dan burung pun tidak akan ada yang lewat situ. Manusia pun tidak boleh lebih dari 30 menit berada di kawah. Kalau misalnya mau tinggal di situ lebih dari 30 menit, gunakan masker. Kenapa? Karena zat SO2-nya yang tinggi, itu yang menyebabkan hewan mati dan yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan pun pada kering. Jadi bukan karena mistis, bukan karena hantu, dan bukan juga karena hal-hal yang dianggap sesuatu hal yang dianggap sebagai sesuatu hal yang goib gitu. Tapi banyak juga orang yang sampai saat ini mereka mensakralkan tempat tersebut. Nah, itu salah satu aktivitas yang saya lakukan sebelum mengajar. Selain di Moka Safari Tour, saya pun muncul di beberapa TV swasta seperti RCTI, Trans 7, dan juga Trans TV. Acara di Trans 7 dulu dengan Tukul, di Trans TV itu saya di acara Khasanah Trans 7. Kemudian yang TV nasionalnya adalah RCTI memerankan Pak Kusmana di dalam film Preman Pensiun. Episodenya episode 11, tapi memang bukan pemeran utama, tetapi sebagai pemeran pembantu ya. Tapi ya lumayan, karena setiap skin itu saya mendapatkan, ada yang saya dapatkan nilai nilai ekonomis yang saya dapatkan di dalam setiap adegan. Apalagi di dalam PJTV dulu, di PJTV itu lumayan karena full satu episode menjelaskan mengenai Kawah Putih itu dengan Moka Safari Tour dulu. Karena saya dulu di Moka, saya ikut menjajaka di Tasikmalaya sampai dengan finalis. Dan saat ini saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Cimahi, dan alhamdulillah saya mendapatkan amanah, diamanahi sebagai dosen dan ketua program studi administrasi niaga. Saya lulusan dari Universitas Pajajaran tahun 2015 untuk program magister saya, dan untuk sarjana saya lulus di tahun 2005-2006. Sebelum lulus sebagai seorang magister, sebetulnya perbedaan mendasarnya magister gitu ya, kemudian sarjana, kemudian D3, itu perbedaan mendasarnya adalah hasil dari apa yang dikeluarkan setelah kalian selesai kuliah. Kalau D3 kan laporan ya, tugas akhir. Laporan itu ya kalian melaporkan mengenai kegiatan pengamatan kalian di lapangan. Kemudian kalau misalnya S1 mengenai bagaimana penerapan teori yang kalian dapatkan di bangku kuliah, kemudian kalian tuangkan dalam skripsi. Itu sarjana. Kemudian kalau S2, keduanya dikombine. Bagaimana kalian mempraktekkan. Jadi misalnya kalian jurusan bisnis, ya otomatis bagaimana kalian punya bisnis dan bagaimana teorinya, dan bagaimana teori tersebut berdampak pada bisnis yang kalian buka. Itu S2. Sedangkan S3 kalian akan membuat disertasi, di mana disertasi itu adalah bagaimana kalian mempertahankan teori yang kalian buat berdasarkan dari pengamatan kalian selama kalian kuliah S1, S2, sampai dengan S3. Dan kalau misalnya profesor, artinya kalian mendapatkan gelar kehormatan profesor itu setelah kalian melewati semua tahapan kuliah dan kalian bisa mempertahankan teori yang baru, dan teori tersebut dipakai oleh banyak orang. Dan kebetulan saya diamanahi dengan 2 orang putra dan putri yang saat ini mereka masih sekolah di sekolah dasar yang harus saya biayai. Yang satu kelas 5, yang satu kelas 2. Saat ini mau naik ke kelas 6 dan naik ke kelas 4. Saya punya seorang istri, dia lulusan dari Miyazaki, Jepang, double degree, S1-nya dia di teknik, S2-nya dia di ITB dan Miyazaki. Dan buku yang sudah saya terbitkan salah satunya adalah Manajemen Pemasaran Marketing Mix 4P dan 7P, kemudian Teori Pengambilan Keputusan, Perilaku Organisasi, Pengantar Teori Ekonomi Pembangunan, Bisnis Internasional, dan Teori Etika Bisnis.
dan bisnis internasional, tapi itu belum di ISBN. Selebihnya sudah di ISBN. Kalau misalnya ada yang mau pesan, saya sudah menyiapkan mengenai format pemesanannya di dalam WhatsApp group. Silahkan kalian kalau ada mau memesan buku tersebut. Dan kegiatan saya saat ini selain mengajar, saya menulis artikel edukatif dan liputan kampus, juga mendorong literasi digital untuk pembelajaran adaptif di lingkungan kampus dan masyarakat. Selanjutnya, ya saya wira swasta. Salah satu usaha yang saya lakukan adalah saya membuka jasa untuk rumah kontrakan yang saya tempatkan di Cibiru. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan strategi pemilihan lokasi. Jadi ketika kalian berbicara mengenai manajemen operasional bisnis, bagaimana caranya untuk membuat bisnis tersebut efektif dengan efisien dengan kalian memilih lokasi yang tepat untuk usaha. Bagaimana cara memilih lokasi yang tepat? Salah satunya adalah kalian harus mengukur. Diukur dan membandingkan. Ada 2 lokasi misalnya. Diukur bagaimana infrastruktur lokasi yang pertama. Apakah infrastrukturnya sudah baik? Artinya jalannya bagus, kemudian keamanannya bagaimana, kemudian listrik, airnya bagaimana, kemudian harganya untuk datang ke tempat tersebut susah atau mudah, artinya ada alat transportasi atau tidak. Itu yang salah satu materi nanti yang harus yang akan disampaikan, dan kalian harus mendapatkan materi tersebut karena itu akan dituangkan dalam bentuk makalah. Itu mengenai saya, dan hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai manajemen operasional bisnis selain selanjutnya mengenai PLC atau Product Life Cycle. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dulu. Ada? Tidak ada, saya lanjutkan. Setelah kalian mengetahui saya pun harus mengetahui kalian. Di sini saya hanya bisa melihat foto profil, diantaranya ada Intan Permata, foto profilnya Is, kemudian Laila Rizky Paradipta, foto profilnya LO, Baznas Kota Tarakan. Saya tidak tahu namanya, tapi nanti kamu isi absen, Anda isi absen di dalam e-learning. Saya sudah sudah menyiapkan mengenai absennya. Saya tidak tahu nama Anda, karena saya hanya bisa melihat foto profilnya saja, BT di tulisannya Basnas Kota Tarakan. Dini Hardiani dan Siti Suhartini. Nah, Anda bekerja, Siti? Suaranya masih di mute. Nggak apa-apa sih. Oh, Pak. Iya, kebetulan kerja, Pak. Oh, kerja di mana? Di PT Gerindo, Bapak. Oh, PT Gerindo. Lokasinya di? Di Cianjur kebetulan, Pak, yang di Cianjur cabangnya. Ya. Oke, kalau misalnya pelayanan, ya itu yang saya tadi sampaikan, kalian boleh tidak menampilkan untuk tampilan video. Di close saja videonya, tidak apa, supaya bisa melanjutkan, apalagi yang pelayanan. Nah, nanti materi ini tetap saya akan sharekan untuk rekamannya atau recordingnya ke dalam WhatsApp group. Ya. Terima kasih Siti untuk perkenalannya. Boleh di-close lagi kalau misalnya Anda mau melakukan pelayanan. Begitupun yang lainnya. Jadi operasional masih tetap jalan, dan saya pun masih tetap bisa beraktivitas ketika malam hari. Karena kalau malam saya masih ada di kampus. Saya baru pulang kemarin itu pukul 9 baru sampai rumah. Jadi setiap hari kegiatan saya dimulai dari pagi hari pukul 6 itu saya sudah mengantarkan anak istri saya untuk berkegiatan. Kemudian saya mulai kegiatan kampus UT, saya memeriksa e-learning, kemudian sampai dengan pukul 12 nanti sholat zuhur, makan siang, langsung saya berangkat. Saya berangkat ke kampus, itu akan sampai malam, terus kegiatannya begitu. Nah, hal itu dengan kegiatan saya sendiri, hal itu di dalam teori itu perlu pengaturan. Makanya dalam manajemen operasional bisnis kita mengenal adanya scheduling. Scheduling itu adalah penjadwalan. Bagaimana memanfaatkan waktu menit per menitnya, detik per detiknya, jam per jamnya, itu diskedulkan. Itu tugas dari manajemen operasional bisnis. Jadi mengatur, bagaimana cara mengaturnya? Ditulis kegiatannya. Itu pun berlaku untuk bagian operasional. Ketika di bagian operasional pabrik misalnya, pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Atau di pabrik A yang dia mempunyai bagian yang pertama assembly.
Itu akan berbeda dengan pengecatan. Kemudian akan berbeda lagi dengan perakitan. Di bagian assembly, di bagian perakitan, dia harus mengatur waktunya supaya dia efektif. Hal ini dilakukan oleh Ford dan juga dilakukan oleh Toyota. Dengan sistem just in time tadi. Jadi diatur berapa menit gitu. Nah begitu pula, nah sampai akhirnya terjadilah satu sistem. Lean manufacturing itu membuat sistem tersebut berjalan otomatis dengan jadwalnya. Orang yang mengaturnya itu operator, dia menuliskan jadwalnya per menit, per detik. Diatur. Menit segini mesin A yang harus bergerak begini. Mesin B harus bergerak begini. Kalau misalnya miss 1 menit saja, artinya ada salah satu bahan yang tidak dimasukkan pada menit sekian, itu langsung rusak. Nah, sistem pun begitu. Manajemen operasional bisnis harus membuat sistem itu berjalan dengan baik, yang dikatakan dengan sistem produksi. Bagaimana menciptakan produk, bagaimana menciptakan produk yang dia bisa berkualitas dengan kita memanage produk tersebut. Dengan strategi tadi. Kan kalau misalnya kalian membaca beberapa buku, strategi itu adalah peta jalan. Peta jalan untuk bisa sampai ke dalam apa yang kita inginkan. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai sistem produksi, kita membahas mengenai sistem just in time, kita membahas mengenai first in, first out, FIFO dan LIFO. Kita akan membahas dulu mengenai strategi produksi dan operasi. Dalam beberapa buku, kalau di UT sendiri kalian bisa membaca di dalam ruang baca virtual. RBV itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kenapa saya sangat suka dengan sistem UT? Karena mereka memudahkan sistem perkuliahannya, ya seperti ini ya. Untuk membaca buku, keluar di perpustakaan, cukup masukkan user, semua buku ada. Kalau kalian melihat rumah saya isinya buku semua di tingkat 2-nya ini, itu harus beli gitu. Ya maksud saya yang pertama untuk efektivitas tempatnya, layoutnya. Makin lama buku itu kan makin banyak ya, makin banyak makin sempit tempat kita. Nah jadi ketika didigitalisasi semuanya dengan mudah gitu. Ketika kita buka manajemen operasional bisnis, keluar semua bukunya. Itu salah satu yang saya suka dari UT itu. Nah, hal-hal seperti itu mempengaruhi perilaku manusia seperti itu adalah dikarenakan karena kebiasaan orang tersebut. Dari tahun ke tahun itu mereka berbeda. Zaman dulu tahun 1990 ya, pola saya angkatan tahun 1990 yang besar sebagai zaman milenial. Zaman milenial itu belum serba digital. Artinya semua baru fisik. Untuk masuk ke internet itu sulit. Sampai akhirnya saya tertarik dengan internet. Kenapa? Karena kalau misalnya, ternyata di internet ini mudah untuk mendapatkan informasi. Dulu ketika tahun 2005 saya mulai bekerja di Telkomsel itu yang menambah pengetahuan saya bagaimana internet ini masuk ke Indonesia. Mulai dari zaman saya masuk ke Telkomsel itu jaringan masih GSM. Baru mulai mau beranjak dia ke HSDPA, High Speed Data Access. Baru mau beranjak ke GPRS 1 ya, General Packet Radio Service. Jadi saya settingkan untuk MMS, orang menerima MMS itu sudah luar biasa itu. Sampai zaman BlackBerry, kemudian sampai zaman 2G, 2 kali GPRS, sampai zaman 3 kali GPRS. Saya masih ada di Telkomsel pada saat itu. Jadi perkembangannya dulu kita di training itu dikatakan sama orang Telkomselnya bahwa nanti orang Indonesia ini akan mengalami menghubungi itu hologramnya yang datang. Nah, itu sedang dikembangkan di Jepang. Teknologinya 5G dan sudah sampai zaman 5G dan benar orang datangnya tapi masih di layar ya, belum hologram karena bisa juga dihologramkan dimasukkan ke dalam proyektor. Jadi dia mengeluarkan gambar, cuman itu memang agak ribet. Belum semua sistem dari mobile phone bisa melakukan hal itu. Jadi disorotkan misalnya kameranya nerima telepon, orangnya hologram. Memang belum seperti itu, tapi baru sampai pada tahap bagaimana kita bisa
menikmati teknologi ini dengan jaringan yang sangat lancar, tidak ada buffering. Tugas saya dulu memastikan bahwa pelanggan itu dia tidak drop jaringannya. Kalau misalnya ada komplain mengenai dropnya jaringan, saya harus sudah tahu. Biasanya kantor pusat akan memberikan informasi bahwa ada BTS di jangkauan sini mengalami gangguan, sedang maintenance. Jadi memang ditunggu saja, itu tidak lama. Itu standarisasi yang dikeluarkan oleh Telkomsel, jadi hanya tinggal menunggu, suruh menunggu. Tapi sebelum itu kalau misalnya ada yang tiba-tiba hilang sinyal, ya bisa kita cek visi kartunya. Bagaimana cara cek visi kartunya? Ya gampang, dibuka saja, dilihat apakah jaringannya ada tidak. Kalau jaringannya tidak ada, ya bisa jadi kartunya yang rusak gitu. Nah, kita pindahkan ke handset yang lain. Nah, itu untuk mengidentifikasi bagaimana handphone itu rusak atau tidaknya. Oh, ternyata kalau dipindahkan ke handset lain, sinyalnya ada dan kartunya bisa dipakai, berarti handphonenya yang rusak. Kalau misalnya handphonenya yang rusak, ya pelanggan harus ganti handphone. Maintenance-nya itu tinggal ganti kartu. Kalau misalnya kita pindah dari jaringan 4G ke 5G, pelanggan yang belum memiliki kartu 5G itu dia pasti hilang. Jadi Telkomsel harus bertahap mengeluarkannya, first in, first out gitu. Nah, hal-hal seperti ini dipengaruhi dengan informasi bukan hanya dari negara kita saja. Karena teknologi mau tidak mau, suka tidak suka, akan mempengaruhi lingkungan bisnis. Baik secara internal maupun secara eksternal. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan globalisasi, arus teknologi globalisasi yang saat ini sudah digitalisasi, perusahaan akan menghadapi dinamika persaingan yang semakin kompleks dan menantang dan tidak akan bisa bersaing. Itu yang akan terjadi. Lalu bagaimana ya? Mau tidak mau kita harus ngikutin. Di era globalisasi yang saat ini berkembang teknologi yang sangat canggih, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Ah, Bapak FOMO gitu kalau kata anak-anak sekarang. FOMO itu apa? Tidak mau ketinggalan. Iya, kalau misalnya kita ketinggalan, biarinlah dikatakan FOMO juga. Kalau dari siapa yang mau ketinggalan? Karena setiap saat perubahan itu akan terjadi, terutama teknologi. Teknologi itu berubah sangat cepat. Perubahan perilaku konsumen serta integrasi pasar global yang dikatakan saat ini oleh orang-orang ini menuntut organisasi untuk dapat beradaptasi. Manusianya harus bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi tersebut. Kalau dulu zaman break-breakan, Roger. Indra Dermawan di udara disampaikan kepada rekan-rekan yang lain kan gitu ya. Oh, itu zaman nenek-nenek, kakek-kakek saya, itu zaman mereka masih pakai break-breakan. Mungkin sekarang juga masih berkembang. Tapi kalau sekarang sudah Zoom meeting, sudah pakai Microsoft Office, yang kita dengan bisa bertatap muka seperti ini, informasi itu akan lebih mudah untuk kita dapatkan. Dalam konteks ini, kita mengatur ketika perubahan teknologi, ketika perubahan perilaku konsumen yang terintegrasi dengan pasar global yang menuntut organisasi untuk dapat beradaptasi secara cepat dan efektif, manajemen produksi dan operasi memegang peranan penting dalam memastikan keberlangsungan bisnis sekaligus mempertahankan daya saing perusahaan di pasar nasional. Bagaimana caranya? Ya ikutin. Bukan hanya nasional, kalau sudah dengan teknologi internasional. Ikutin. Kalau orang dulu berjualan dengan showing, kan yang mempengaruhi penjualan itu ada 7 halnya. Produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Produknya bagaimana itu? What, how, who. Untuk siapa produknya? Produk itu ada 2. Ada produk barang, ada produk jasa. Nah, nanti ini akan membahas juga mengenai manajemen operasional. Kalau produk barang, alatnya itu cukup 4. Produk, price, place, dan promotion. Sedangkan untuk jasa, alatnya itu 7. Produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Seorang pebisnis itu sudah harus menguliti produk kita ada di mana. Produk barang kah, produk jasa kah? Membedakannya untuk produk barang itu pasti berwujud tangible.
Produk jasa itu tidak berwujud, intangible. Tapi konsumen bisa merasakan kepuasannya, bisa merasakan manfaatnya. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh seorang pebisnis, yang harus dipikirkan oleh seorang CEO, yang harus dipikirkan oleh top level. Nah, kalian dituntut untuk menjadi seorang top level, seorang CEO, di mana kalian akan membuat suatu produk barang atau jasa yang kalian tuangkan dalam bentuk makalah. Nanti dimasukkan ke dalam folder di learning, di situ tugas. Tugasnya itu salah satunya. Dan nanti di pertemuan keempat harusnya kalian yang presentasi, bukan saya yang presentasi. Nah, mengenai produk ini, harus kalian ketahui bagaimana proses membuat produknya. Bagaimana kalian membuat produk barang yang kalian miliki agar bisa sampai ke tangan konsumen secara efektif dan efisien dengan tidak ada pemborosan. Itu yang dikatakan oleh just in time tadi dan lean manufacturing. Jadi nggak ada cat yang berlebih, tidak ada bahan baku yang berlebih. Ini untuk mengkontrol bagaimana inventory di gudang supaya dia tidak melebihi kapasitas. Itu tugasnya dari manajemen operasional bisnis. Memastikan hal itu semua berjalan smooth semua. Maka dibuatlah sistem. Bagaimana caranya? Direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan. Tanpa perencanaan dan tanpa strategi operasi yang tepat, perusahaan akan kesulitan memenuhi permintaan pelanggan. Bagaimana mengendalikan biaya serta menjaga kualitas produk dan layanan. Ini yang dikatakan sebagai strategi produksi. Dengan kata lain, strategi produksi adalah rencana jangka panjang yang mengatur bagaimana proses produksi dijalankan untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Fungsinya untuk apa? Strategi ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan efisiensi, memaksimalkan proses, dan memastikan kualitas produk agar selaras dengan target pasar dan visi organisasi. Fokus utamanya adalah penciptaan sistem. Sistem itu kan adalah bagian dari subsistem. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai sistem komputer, maka bagian dari sistem komputer tersebut terdapat subsistem. Subsistemnya adalah monitor, kamera, CPU, keyboard, mouse, software, hardware. Software di dalamnya kita masukkan Microsoft Office, kita masukkan Microsoft Teams, kita masukkan mengenai Canva, kita masukkan PowerPoint, kita masukkan internet, kita masukkan Mozilla, kita masukkan Edge, itu software namanya. Software itu bekerja apabila ada motherboard-nya. Isi motherboard itu ada VGA card, ada sound card, ada hard disk, ada RAM. Mereka membuat satu kesatuan subsistem-subsistem tersebut. Yang akhirnya jadilah satu sistem komputer. Coba kalian bayangkan, sistem komputer, saya ambil mouse-nya, saya ambil keyboard-nya, saya ambil motherboard-nya. Kira-kira jalan nggak komputernya? Pasti tidak akan jalan. Begitu pula dengan sistem bisnis yang kita buat. Sistem produksi yang kita buat. Bagaimana agar sistem produksi itu berjalan optimal melalui penggunaan teknologi dan kita mengukur, mengelola, mengenai kapasitas, mengendalikan biaya secara tepat. Apa yang harus dilakukan oleh pebisnis? Catat di dalam Excel. Makanya muncul teknologi barcode. Dia masuk ke dalam sistem komputer melakukan pencatatan. Hal ini untuk menghindari supaya tidak terjadi pemborosan. Dimasukkan ke dalam sistem. Oh, barang A masih ada, jangan beli dulu, gudang nanti penuh. Oh, barang B masih ada, jangan beli dulu, nanti gudang penuh. Oh, barang C ternyata kosong, beli barang C. Itu fungsinya sistem. Agar terjadi efektivitas dalam produksi. Agar membuat produksi kita menjadi efektif dan efisien. Dan inventory kita terjaga. Apa catatannya? Tulis, catat.
Di sini administrasi berperan. Bagaimana membuat sistem berperan dengan baik dengan menulis semua yang keluar, ya bagaimana menulis semua yang masuk. Dilakukanlah perencanaan, memanfaatkan sumber daya, dan memanage tenaga kerja atau SDM. Dengan memilih teknologi tadi, kita buat komputer dengan sistem barcode. Dibuat jadwal untuk mencapai efisiensi dan daya saing untuk jangka panjang. Ini yang dikatakan sebagai definisi dari produksi dan operasi. Apa bedanya produksi dengan operasi? Kalau produksi merubah input menjadi output, bahan baku menjadi barang jadi. Sedangkan kalau tadi produksi ya, manajemen produksi dan manajemen proses. Kalau proses atau operasi secara keseluruhan perusahaan, mulai dari bagaimana memanage produksi, bagaimana memanage keuangan, bagaimana memanage HRD, bagaimana memanage sumber daya manusia. Fokus utama dari produksi dan operasi terdapat 4 utama yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi produksi dan operasi. Setiap aspek ini saling berhubungan dan harus dirancang secara terpadu agar mendukung kinerja perusahaan secara keseluruhan. Fokus utama yang pertama adalah efisiensi produk. Artinya kita membuat sistem supaya kita memiliki produk yang kita pergunakan secara efisien. Perusahaan harus mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan optimal, sehingga dapat meminimalkan pemborosan biaya, pemborosan waktu, dan pemborosan tenaga. Efisiensi dapat dicapai melalui penerapan metode manajemen modern seperti lean manufacturing dan otomatisasi proses produksi. Nanti kita akan lihat bagaimana lean manufacturing di Toyota. Nah, perusahaannya perusahaan mobil Toyota. Yang kedua, fokus utamanya adalah kualitas produk. Bagaimana menjaga standar kualitas dari produk, mulai produk barang sampai dengan layanan, menjadi suatu produk yang berkualitas dan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga reputasi perusahaan. Kualitas yang konsisten akan membangun kepercayaan pasar dan menjadi pembeda dari kompetitor. Nah, ini yang membuat sesuatu hal produk kita menarik ini kalau kita memiliki pembeda dengan pesaing. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, produk life cycle itu kan ada 4. Yang pertama adalah masa perkenalan. Masa perkenalan ini di mana perusahaan harus melakukan promosi besar-besaran. Gencar-gencaran, semua dana dialokasikan untuk promosi. Dibikin signboard, dibikin iklan di internet, dibikin iklan di radio, dibikin iklan di surat kabar, dibikin iklan di televisi. Hal ini dilakukan supaya orang kenal. Lalu penjualan bagaimana? Penjualan belum ada pada saat itu. Jadi penjualannya masih rendah karena orang belum kenal dengan produk yang kita punya. Masuk dia ke masa remaja. Nah, di masa remaja ini orang sudah kenal dengan produk kita. Udah tahu, oh Pak Indra adalah dia salah satu owner untuk perusahaan jasa kontrak misalnya. Orang udah tahu bahwa Pak Indra adalah pemilik dari kontrakan misalnya. Nah, orang akan datang kalau misalnya mereka mencari rumah kontrakan. Karena orang sudah tahu. Karena Pak Indra sering melakukan promosi. Terus informasi itu didapatkan sampai orangnya akhirnya tahu Pak Indra bisa melebarkan sayap bisnisnya. Sebelum melebarkan sayap bisnisnya, orang pasti akan datang ke Pak Indra untuk mencari rumah kontrakan. Terus. Ada yang cari kontrakan, dia akan mencari ke Pak Indra. Untuk masa remajanya. Sampai semua orang sudah tahu, sudah membeli, sudah mengontrak, dia akan melakukan kontrakan kembali. Kalau misalnya dia loyal, dia tidak akan pernah keluar dari rumah kontrakannya itu. Itu tandanya produknya sudah mature. Ketika sudah mature ini, Pak Indra harus melakukan inovasi.
Jadi kalau misalnya setiap dia menggunakan jasa rumah kontrakan Pak Indra harus memberikan kualitas yang terbaik. Dilakukanlah inovasi, diganti catnya, diperbaiki yang rusak, ditambal yang bocor, supaya produknya kualitasnya terjaga dengan baik. Sebelum sampai tahap decline. Produk yang di decline itu artinya produknya, semua produk itu akan mati. Sebelum masuk ke masa decline, kita harus melakukan inovasi. Itu yang harus dilakukan. Itu produk life cycle. Dalam manajemen operasional bisnis, fokus yang terakhir adalah bagaimana kita mengirimkan produk berdasarkan kecepatan waktu. Di mana kecepatan pengiriman waktu menjadi faktor penentu keberhasilan strategi operasi. Dengan pengiriman yang cepat dan tepat waktu akan meningkatkan kepuasan pelanggan serta memperkuat keunggulan kompetitif dan perusahaan. Kalau ini contohnya pengiriman dari kurir. Siapa yang mau pelanggan ini dia waktu pengirimannya lama, nggak ada yang mau. Pasti akan komplain ketika SLA standar layanan operasionalnya itu harusnya 1 kali 24 jam, ini 2 kali 24 jam. Pelanggan akan komplain. Nah, manajemen operasional bisnis harus memikirkan bagaimana supaya si produk itu sampai ke pelanggan tepat sesuai dengan SLA-nya 1 kali 24 jam. Diukurlah waktunya, oke, dibuat. Oh, ternyata hari ini kita punya 5 pelanggan. 5 pelanggan dengan jarak 10 kilo semuanya. Bisa diselesaikan dalam waktu dari pukul 7 sampai dengan pukul 5. Dengan jarak 10 kilo dikali 5 adalah 50 kilo. Nah, 50 kilo ini untuk satu orang, 5 pelanggan cukup. Diatur. Pelanggan yang pertama kita harus sudah sampai pukul 7. Nanti di pelanggan yang kedua jam 9. Di pelanggan yang ketiga jam 11. Pelanggan keempat jam 1. Pelanggan kelima jam 3. Itu efektif itu. Bahkan kita punya kelebihan. Berarti kita bisa masih menambah kalau konsumen ada lagi untuk menambahkan pengiriman. Karena masih punya spare waktu sampai pukul 5. Nah, itu tugasnya manajemen operasional bisnis. Membuat semuanya efektif dan efisien. Itu fokus utamanya. Adapun elemen strategi operasi, elemen utama dalam strategi operasi dalam penerapannya, strategi operasi melibatkan sejumlah elemen kunci yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah bagaimana kita merencanakan kapasitasnya. Nah, ini yang saya bahas tadi di awal, inventory. Menentukan berapa banyak produk yang harus diproduksi sesuai dengan proyeksi permintaan pasar. Direncanakan dulu. Yang kedua, kita pilih teknologinya. Memutuskan teknologi menggunakan mesin dan sistem yang paling efisien untuk meningkatkan produktivitas. Paling gampang contohnya gini lah. Kalau dulu kita belum mengenal dengan teknologi pembayaran melalui gerbang pembayaran nasional atau GPN. Dengan QRIS misalnya, Quick Response Identification Number. Standar Indonesia, itu QRIS ya. Jadi kalau misalnya dulu kita masih harus membayar dengan cash. Hal ini bisa menyebabkan salah satunya adalah inflasi. Kalau misalnya pakai QRIS kan langsung masuk ke dalam rekening. Kalau masuk di transfer melalui rekening itu bisa efektif. Fungsi dari pemilihan teknologi yang tepat dan efisien akan meningkatkan produktivitas. Kita tidak memikirkan bagaimana nanti untuk penerima pembayaran, tapi akan langsung masuk ke sistem. Begitu pula dengan kalau di supermarket misalnya, produk yang di showing di toko, itu akan masuk ke barcode, ke sistem langsung terrecord. Oh, barang ini sudah keluar. First in, first out, kalau misalnya kita menerima barang di tanggal 1, harusnya di tanggal 2 barang itu sudah keluar. Jangan sampai dia menumpuk di gudang. Khawatir busuk misalnya kalau misalnya makanan atau buah-buahan. Jadi yang harus dikeluarkan duluan adalah bagaimana si produk yang tanggal 1 masuk di tanggal 2 itu keluar di yang pertama.
Otomatis kita harus mengakalinya dari showing-nya. Dari ketika kita memamerkan dari produk tersebut. Oh, ini pajang duluan. Kalau nggak laku juga, buatlah program diskon. Itu strategi operasi. Bagaimana meningkatkan atau merencanakan kapasitas dan memilih teknologi, juga manage tenaga kerja. Ini elemen-elemen dari strategi operasional bisnis. Memanage tenaga kerja artinya mengelola sumber daya manusia agar kompeten, produktif, dan mampu mengoperasikan teknologi secara optimal. Bagaimana menciptakan tenaga kerja yang mereka kompeten, produktif, dan mampu mengoperasikan teknologi secara optimal? Apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer operasional bisnis? Buat jadwal produksi, buat jadwal kerjanya, tentukan waktunya, urutkan volume produksinya agar proses berjalan efisien dan sesuai dengan target distribusi. Ini beberapa contoh yang dilakukan penerapan strategi produksi dan operasi di Toyota, IKEA, dan Zara. Toyota sendiri mengimplementasikan mengenai lean production untuk meminimalkan pemborosan dan meningkatkan kualitas dan mengefisiensikan rantai pasokan. Konsep ini memungkinkan Toyota memproduksi mobil berkualitas tinggi dengan biaya yang kompetitif. Yang kedua, Zara. Zara menggunakan strategi respons cepat dalam desain yang didistribusi dengan sistem terintegrasi antara desainer, pabrik, dan toko. Zara mampu menghadirkan koleksi baru di toko hanya dalam waktu kurang dari 3 minggu. Sedangkan IKEA mengoptimalkan efisiensi logistik dan menerapkan produksi massal untuk menekan biaya. IKEA memanfaatkan desain modular dan manajemen rantai pasokan global sehingga dapat menawarkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Begitu juga UT. Manajemen operasional dari UT memaksimalkan teknologi dengan baik dengan menciptakan sistem bahwa mahasiswa bisa mengakses sistem UT di mana saja, kapan saja. Dosennya diatur untuk bisa mendokumentasikan proses belajar mengajarnya. Mahasiswa yang niat belajar, dia tinggal membuka videonya. Mahasiswa yang niat belajar, dia tinggal membuka RBV-nya, ruang baca virtualnya. Mahasiswa yang niat belajar, dia tinggal buka e-learning-nya untuk diskusi. Itu sistem namanya, sistem e-learning. Nah, informasi itu disampaikan melalui sosial media, disampaikan oleh dosennya di kelas, di Instagram, di Twitter, di Facebook. Ada semua saya lihat. Jadi informasi itu sampai ke mahasiswa. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk bisa berkembang lebih baik. Nah, ini ada salah satu sistem just in time yang dilakukan oleh Toyota. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana just in time di Toyota ini berjalan. Mengelola perusahaan bukanlah hal yang sederhana. Dari perencanaan strategi hingga urusan operasional, semuanya membutuhkan perhatian Anda. Tanpa langkah tim yang seirama, alur kerja pun terhambat, prioritas terabaikan, dan target pun terlewatkan. Tapi bagaimana jika mengelola perusahaan bisa dibuat lebih sederhana? Dengan Has Micro, Anda bisa Welcome back to 5 Minutes Learning. Let me take you through another exciting case study breakdown on the power of just-time manufacturing. In today's video, we're diving deep into Toyota's legendary lean supply chain, an approach that's transformed the entire manufacturing industry. But first, let's talk a little about Toyota, a company that has consistently set the gold standard in automotive production. Did you know? Toyota is the largest automobile manufacturer in the world by production volume, producing over 10 million vehicles annually. What's more impressive is how they manage to maintain such incredible efficiency while keeping costs low and quality high. Toyota was the first car manufacturer to implement the just-in-time JIT system in the 1970s. In 2020, Toyota became the first company to produce over 200 million vehicles.
And here's a fun fact. Toyota's focus on lean manufacturing was inspired by a visit to American supermarkets. They observed how products were restocked only when needed, sparking the idea for the JIT approach in their factories. The idea of only producing what's needed, when it's needed, was revolutionary at the time. This method not only reduced waste but also significantly improved efficiency. And today, Toyota's lean supply chain is considered a benchmark for the entire manufacturing world. Introduction to Toyota's lean supply chain. Now, let's set the stage for what we'll explore in this case study, Toyota's lean supply chain, powered by just-in-time manufacturing. Lean manufacturing is sacrificing productivity. For Toyota, this isn't just a strategy, it's a culture. It's embedded in their DNA, and that's why they're the undisputed leader in automotive innovation. In this video, we'll break down the key elements that make Toyota's supply chain lean and efficient, with a special focus on just-in-time manufacturing, arguably the most famous pillar of their success. From reducing inventory costs and improving production flexibility to overcoming challenges in global logistics, there's a lot to uncover. Whether you're an MBA student or just someone fascinated by how global companies run their operations, you're in for an insightful journey. So, let's get started and understand why Toyota's lean supply chain and its just-in-time philosophy became a game changer in the world of manufacturing. What is lean supply chain? Now that we've introduced Toyota's success, let's take a closer look at the backbone of their production strategy, the lean supply chain. So, what exactly is a lean supply chain? At its core, a lean supply chain is all about efficiency. It focuses on maximizing value for the customer while minimizing waste in every step of the process. Whether it's materials, time, or resources, the goal is to eliminate anything that doesn't directly contribute to the product or the customer's experience. Let's break down the key elements of a lean supply chain into simple terms that are easy to grasp. This way, MBA students can understand how they can apply it in real-world business scenarios. Just-in-time manufacturing is probably the most well-known feature of a lean supply chain. It ensures that materials are delivered exactly when they're needed in the production process, no earlier, no later. This minimizes storage costs and reduces waste. Think of it like going grocery shopping only when you've run out of ingredients, rather than stockpiling unnecessary items in your pantry. A lean supply chain focuses on ensuring continuous flow. This means reducing bottlenecks in production and making sure that every step of the manufacturing process is smooth and synchronized. Picture it like a well-oiled machine. Each cog moves in sync with the others, ensuring no time or resources are wasted. Waste reduction is the cornerstone of lean supply chain management. Toyota identified 7 types of waste that needed to be reduced or eliminated, including overproduction, waiting time, and excess inventory. In a lean supply chain, every activity that doesn't add value to the final product is considered waste. Another key principle in lean supply chain management is the focus on delivering maximum value to the customer. In the context of Toyota, they ensure that every car that rolls off the production line meets the highest standards of quality while being produced in the most efficient way possible. In today's fast-paced global economy, the lean supply chain approach has been adopted by several industries, not just automotive. Companies like Amazon, Dell, and Nike have implemented lean principles to improve their operations, reduce costs, and deliver better value to their customers. Just-in-time manufacturing explained. Now, let's dive into the heart of Toyota's lean supply chain, just-in-time manufacturing, or JIT. This system revolutionized not only the automotive industry but also countless other sectors, thanks to its focus on efficiency, reduced waste, and precise timing. So, what exactly is just-in-time manufacturing? JIT is a production strategy where materials and components are delivered and processed at the exact moment they are needed in the production process, not a minute before or after. Let's break down some of the key principles behind JIT at Toyota. In the JIT system, everything is scheduled to arrive at the exact moment it's required. This means Toyota doesn't have to store large amounts of inventory, reducing warehousing costs and minimizing the risk of excess parts going unused. You don't need a second job. You just need to learn how to talk to AI. So this is how Toyota produces in small, manageable batches.
This allows the company to respond quickly to changes in customer demand. Instead of mass-producing vehicles and hoping they'll sell, Toyota adjusts production to match real-time demand, ensuring they're not overproducing. JIT ensures that each stage of production flows smoothly into the next. This means there are no bottlenecks and workers aren't left waiting for parts. Every step is optimized to keep things moving. So, why is JIT such a game changer for companies like Toyota? Let's look at the major advantages. Since Toyota doesn't keep large stockpiles of parts, they save on warehousing and storage costs. This also means less risk of overstocking or having obsolete inventory. JIT is built around reducing waste. Whether it's time, materials, or resources, Toyota eliminates anything that doesn't add value to the production process. Because production is closely tied to customer demand, Toyota can adjust quickly if market conditions change. This flexibility allows them to produce exactly what the customer wants, in the quantity needed. An essential part of JIT's success is how Toyota manages its suppliers. To make this system work, suppliers need to deliver parts in small quantities at the exact time they're needed on the production line. Toyota builds strong relationships with its suppliers to ensure smooth, on-time deliveries. In fact, many of Toyota's suppliers are located close to their manufacturing plants, which reduces transportation time and costs. Instead of large, infrequent deliveries, suppliers make frequent, smaller deliveries. This ensures that the production line never runs out of parts, but also that there are no excess components piling up. While JIT is highly efficient, it's not without risks. Since there's little inventory on hand, any disruption in the supply chain can cause significant delays. Events like natural disasters, supplier issues, or transportation delays can halt production because there's no buffer stock. This is a potential challenge that companies must carefully manage. JIT requires perfect coordination with suppliers. If even one supplier fails to deliver on time, it could disrupt the entire process. Key elements of Toyota's lean supply chain. Now that we've covered what just-in-time manufacturing is, let's take a closer look at the key elements that make Toyota's lean supply chain so powerful. These elements are the building blocks of Toyota's approach to manufacturing, and they allow the company to operate with precision and efficiency. For MBA students, understanding these key components can provide valuable insights. Oke. Itu tadi mengenai bagaimana Toyota menciptakan sistem just in time. Di mana Toyota memproduksi produknya dan mereka mengatur inventory, memanage inventory dengan strategi bagaimana mereka mendapatkan materi dan produk itu sampai ke tangan konsumen. Production and inventory management strategy where material and product are delivered or produced only when they are needed. Artinya mereka menciptakan, meminimalisasikan mengenai storage cost dan improve mengenai efisiensi produknya. Nah, JIT atau just in time yang dilakukan oleh Toyota ini merupakan sistem yang mereka buat agar persediaan dan produksi yang bertujuan untuk mengurangi stok berlebih. Dengan hanya memproduksi atau memesan barang saat dibutuhkan. Konsep ini memang populer di beberapa industri manufaktur karena mampu menekan biaya dan meningkatkan efisiensi, juga meminimalisir pemborosan. Ini setali tiga uang dan saling berkaitan dengan supply chain management. Toyota bisa mereka mengelola rantai pasokan yang membuat produknya ini sampai ke tangan konsumen dan membuat produknya ini lebih berkualitas. Manajemen kualitas dan persediaan rantai pasokan ini merupakan aspek penting dalam bisnis, dalam manajemen operasi untuk memastikan produk sampai ke konsumen dengan standar terbaik dan tepat waktu. Manajemen kualitas atau quality management menjamin bahwa produk dan jasa memenuhi standar mutu yang ditetapkan melalui pendekatan total quality management atau TQM. Manajemen persediaan atau inventory management mengatur jumlah bahan baku, barang jadi, barang setengah jadi, dan produk agar tersedia sesuai kebutuhan tanpa menimbulkan kelebihan stok atau kekurangan bahan. Nah, metode just in time
dengan mengurangi biaya penyimpanan, ini banyak dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan manufacturing. Di Jepang, di Singapura, di Malaysia, perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem JIT ini seperti Ford, kemudian seperti Daihatsu, Mitsubishi, mereka menggunakan sistem just in time. Dan juga mereka menjaga rantai pasokannya atau supply chain management, mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan mulai dari pemasok, bahan baku, hingga ke tangan konsumen akhir. Pengelolaan rantai pasokan yang efektif dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan distribusi produk. Hal ini memanfaatkan apa? Memanfaatkan teknologi dan mengoptimalkan pasokan globalnya. Nah, yang dilakukan oleh perusahaan manufacturing seperti Toyota dan perusahaan-perusahaan besar lainnya adalah memanfaatkan teknologi. Strategi produksi dan operasi merupakan landasan yang penting, yang mendasar bagi keberhasilan bisnis. Melalui perencanaan yang matang, efisien, dapat meningkatkan kualitas produk dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan agar mereka ketika membeli produk yang kita jual merasa terpuaskan dan perusahaan mampu mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Produksi adalah proses mengubah sumber daya atau input seperti bahan baku, energi, teknologi, dan tenaga kerja menjadi output berupa produk atau barang jasa yang memiliki nilai tambah bagi konsumen. Proses ini bertujuan menciptakan barang yang dapat dijual atau digunakan dengan memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan pemborosan. Dalam konteks manajemen modern, produksi tidak hanya berfokus pada kuantitas yang dihasilkan, tapi juga kualitas yang berkelanjutan karena konsumen membutuhkan kualitas yang baik. Sedangkan manajemen operasi di sisi lain merupakan serangkaian aktivitas integrasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi terhadap keseluruhan proses produksi. Baik barang maupun jasa, ruang lingkup operasi lebih luas dibandingkan produksi karena mencakup semua sistem atau pengelolaan sistem, baik sumber daya manusia, teknologi, serta strategi pelayanan, termasuk sektor jasa, seperti kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan transportasi. Jadi perbedaan mendasarnya, aspek utama pada produksi adalah menghasilkan barang, sedangkan operasi mengelola keseluruhan proses bisnis. Output produksi, produk berwujud, mobil, manufaktur, pakaian, elektronik. Sedangkan operasi adalah barang dan jasa, seperti kesehatan, pendidikan, layanan. Ruang lingkupnya terbatas pada pabrik atau unit produksi. Sedangkan operasi mencakup semua aktivitas operasional organisasi. Sektor produksi utamanya adalah manufaktur, sedangkan operasi manufaktur dan sektor jasa. Jadi produksi hasilnya adalah produksi sepatu, makanan, kendaraan. Kalau operasi, hasilnya adalah bagaimana jasa rumah sakit, universitas, dan bank. Fungsi utama produksi berperan sebagai salah satu fungsi dalam organisasi bisnis. Fungsi utamanya menciptakan barang, tapi juga memastikan bahwa proses berjalan secara efisien dan menghasilkan nilai tambah. Beberapa fungsi utama produksi adalah mengubah input menjadi output yang memiliki nilai jual, mengelola proses produksi agar lebih efisien dan biaya rendah, menjamin kualitas produk sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar, meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sedangkan peran operasi dalam organisasi berfungsi sebagai tulang punggung dalam keberlanjutan atau keberlangsungan bisnis. Dengan pengelolaan operasi yang efektif, perusahaan dapat menciptakan alur kerja yang terintegrasi antara proses produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan. Peran operasi meliputi planning, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan peningkatan berkelanjutan. Planning menentukan kapasitas, desain, proses, penggunaan sumber daya, sedangkan pengorganisasian mengatur tenaga kerja, peralatan, dan fasilitas produksi. Pengendalian memastikan proses berjalan sesuai standar kualitas dan peningkatan berkelanjutan dalam mendorong informasi dalam proses agar lebih kompetitif. Contoh penerapan sektor barang dan jasa yakni perusahaan otomotif, Toyota yang sudah memproduksi kendaraannya melalui proses terstandarisasi dengan lean manufacturing, industri makanan memproduksi bahan siap saji menggunakan sistem batch dan mass production. Untuk batch itu membagi artinya.
membagi produksi untuk efisiensi, sedangkan sektor jasa, rumah sakit, mengatur proses pelayanan pasien melalui manajemen operasi yang berbasis teknologi, dan universitas mengelola kurikulum, dosen, dan fasilitas melalui proses operasional untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas. Demikian pertemuan pada kali ini. Di waktu jam saya sudah menunjukkan pukul 10:30, artinya kita sudah berjalan 1 jam 30 menit, dan selesai pertemuan kita melalui manajemen operasional bisnis. Minggu depan begini lagi, di hari Selasa kita akan bertemu lagi dimulai pukul 9, dan saya menyarankan pada kalian tetap aktif berdiskusi dan mengerjakan tugas. Jangan lupa untuk mengisi absensinya. Demikian pertemuan saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Silakan dibuka kameranya. Saya akan mengambil gambar. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Minggu depan kalau yang tidak bisa masuk ke kode kelas 87 bisa masuk ke kode kelas 8, dan di hari selanjutnya di kode kelas 5. Oke ya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kesempatan boleh kita berjumpa lagi. Saya Indra Dermawan, sampai jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.